Jokowi pulang lewat pintu belakang, usai janji ketemu pendemo. Pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Jokowi yang sudah terkepung di istana memilih kabur lewat pintu belakang. Kenapa sih Jokowi tidak mau ketemu sama mahasiswa? Ya, apa masalahnya nggak mau ketemu? Kabarnya dulu kan dia ini kangen sama demonya mahasiswa. Jadi kalau kita bicara narasi-narasi pemerintah selama 6 periode, rakyat itu sudah terbiasa kalau harga minyak dunia itu naik, harga domestik naik. Nah sekarang ini anomali. Jadi pertanyaannya kok ini mengganggu logika selama 6 pemerintahan, logika rakyat itu diganggu gitu loh. Kan sederhana aja kalau harga turun dong. Itu udah selama 6 periode sejak Pak Harto itu begitu. Kok sekarang ini ada kacau. Makanya saya katakan jangan-jangan BBM ini bukan untuk rakyat kenaikannya. Covid selesai, waktunya bangkit gitu. Baru rakyat mau bangkit, diketok dengan harga BBM anjlok lagi. Menurut saya ini sangat tidak bijaksana, tak enak-enak karena tidak ada alasan. Wong harga internasional turun. Orang berhitung sekarang, sebut aja permulaan dari sebuah gerakan perubahan itu selalu dimulai dari dapur. Dan keadaan itu tentu dipengaruhi sangat kuat tadi multiplier effect dari BBM. Karena kenaikan harga BBM, yang dibayar oleh pembeli BBM itulah yang dari pendapatan tambahan pendapatan negara. Jadi tidak ada tambahan APBN itu. Bahwa APBN kita itu, pajak kita itu bukan dari pajak A untuk ditempatkan untuk paham A. saya, Itu maksudnya abang seakan-akan. Saya paham saya, tapi abang kan lama di kementerian, di pemerintahan. Jadi nggak ada yang, tapi nggak bisa juga bilang bahwa ambil diambil sini, nggak ada. Betul. Nggak bisa gitu, karena kita tahu bahwa kita ini bukan seperti sistem pajak jalan untuk bangun jalan. Dan itu yang mungkin nggak pernah dipikirin oleh negara tuh, karena negara mau ambil yang efisien aja, udah nanti keluarin aja BLT-nya maka selesai itu. Jadi kalau inflasi pangan itu udah 2 digit, itu artinya ketidakmampuan kita untuk bersabar lagi. Karena itu kondisi paling dasar dari manusia, apalagi para pemuda dan mama itu adalah soal isi dapurnya. Oh, dia akan dapat BLT, dia dapat BSU. Karena syarat BSU adalah untuk peserta BPJS. Betul. Nah, orang kan sama-sama warga negara, haknya kan sama. Negara itu kan hancur karena ketidakadilan. Kata TPMPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Ndak bisa begitu. Mundur, kata TPMPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Presiden kita ini sangat jelas telah terbukti tidak ngerti hukum. Buktinya apa? Kata subsidi. Kata subsidi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ada adalah pasal 34 untuk menyatakan fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah itu maknanya dipelihara itu sampai kepada segala kebutuhan hidupnya dong. Kan kalau dengan naik BBM jadi susah mereka. Jokowi pulang lewat pintu belakang, usai janji ketemu pendemo. Said Didu berkata, masih ada yang percaya. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengomentari sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pulang lewat pintu belakang usai berjanji akan menemui pendemo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada Kamis 8 September. Seperti diketahui, aksi demo itu digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Mereka meminta perwakilan istana menemui pendemo untuk menyimak tuntutan dari aspirasi mereka secara langsung. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru,
Budi Hartono mengatakan perwakilan pejabat istana bakal menemui demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka. Saat itu Presiden Jokowi sedang tidak ada di Jakarta. Ya entah dari kepala staf presiden atau dari mana, ya kita terima saja. Aspirasinya apa, ntar kita lihat perkembangan. Ujar Heru Budi Hartono pada Selasa. Akan tetapi ketika mahasiswa kembali menggelar aksi demo pada Kamis, Presiden Jokowi dan rombongan pengamanan terlihat meninggalkan istana dari pintu gerbang belakang pada sore hari. Menanggapi hal itu, Sadidu lantas bertanya kembali kepada pendemo, apakah mereka masih percaya atau tidak dengan penghuni istana? Masih ada yang percaya jika dia berjanji? Tulisnya dalam cuitan akun Twitter @msaid_didu pada Jumat. Menemui pendemo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada Kamis 8 September. Seperti diketahui, aksi demo itu digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Mereka meminta perwakilan istana menemui pendemo untuk menyimak tuntutan dari aspirasi mereka secara langsung. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan perwakilan pejabat istana bakal menemui demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka. Saat itu Presiden Jokowi sedang tidak ada di Jakarta. Harga bahan bakar minyak atau BBM terus menuai aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Di Yogyakarta, emak-emak dan massa dari berbagai partai politik menggelar aksi di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Massa yang menamakan diri Rakyat Yogyakarta menolak kenaikan BBM #September Bergerak menggelar aksi pada Sabtu siang menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Unjuk rasa diikuti oleh sejumlah elemen, di antaranya dari Persaudaraan Emak-Emak Indonesia, Ormas, dan berbagai partai politik, di antaranya PKS, P3, dan Partai Umat. Massa juga membentangkan berbagai poster dan spanduk berisi kebijakan kenaikan BBM yang dinilai telah menyengsarakan rakyat. Selain itu, poster juga berisi berbagai penolakan atas kebijakan tersebut. Kenaikan harga BBM telah menyengsarakan rakyat dan semakin menjerat kehidupan masyarakat. Kami di sini menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan tersebut tidak memihak kepada rakyat, ucap salah satu pendemo dalam salah satu orasinya. Masa aksi menyebut kebijakan kenaikan harga BBM ini semakin menindas kehidupan rakyat kecil. Masa berharap pemerintah segera membatalkan kebaikan harga BBM agar masyarakat bisa sedikit bernafas setelah dihantam pandemi COVID-19.